Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Bapak yang terhormat, para rekan-rekan rektor dan segenap hadirin sekalian, izinkan saya menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Tadi sudah sangat komprehensif bahwa banyak sekali kebutuhan kurikulum kita terkait dengan era yang terkini. Dan dua di antaranya saya akan mencoba mendalami bahwa kurikulum untuk Indonesia Emas itu perlu dikuatkan muatan entrepreneurial dan future skill. Oleh karena itu dalam slide berikutnya kita melihat bahwa ada sejumlah tantangan. Next please, slide berikutnya. Tantangan itu terjadi karena kita adalah sekarang menjadi bagian daripada global citizen. Bagian daripada masyarakat global, di mana perubahan sangat cepat secara global terjadi, lalu ketidakpastian juga terjadi sangat tinggi, bahkan masyarakat sangat dinamis, dan akhirnya terjadilah suatu kontradiksi antara apa yang kita inginkan dengan apa yang terjadi di dalam dunia luar sana. Oleh karena itu, marilah kita lihat kondisi Indonesia saat ini dan menjelang tahun 2045. Ada suatu prediksi APK perguruan tinggi yang dibuat oleh Bappenas bahwa kalau tahun 2019 itu ada APK-nya 30,28% dan ternyata tahun depan 2025 diprediksi akan menjadi 35% dan 2045 menjadi 60%. Ini adalah prediksi dan juga populasi masyarakat Indonesia yang usia 19 sampai 23 yang tadinya 2019 itu 27 jutaan, maka 2045 juga tidak jauh angkanya 20 jutaan juga karena mungkin sekarang banyak orang tua yang anaknya tidak banyak. Nah, berdasarkan APK tadi, Ibu dan Bapak sekalian, maka di tahun 2019 yang tadinya jumlah mahasiswa itu adalah 8,3 juta orang, akan meningkat dengan APK 35% menjadi 9,5 juta sekian. Tadi Pak Menteri juga sudah meng-highlight. Dan apa yang terjadi di tahun 2045 akan menjadi 16 juta orang. Artinya dalam 20 tahun yang akan datang akan terjadi perjumlahan atau jumlah yang berlipat ganda menjadi 2 kali lipat. Ini berdampak pada bahwa akan ada 8 juta orang mahasiswa yang perlu wadah di perguruan tinggi. Sehingga dampaknya kita mesti memperluas kapasitas perguruan tinggi yang tadinya hanya untuk 8 juta menjadi 16 juta. Ini PR besar untuk kita semua menuju Indonesia Emas. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian, terkait lulusan pendidikan tinggi, apa yang terjadi? Dari data statistik yang kita himpun, kebetulan kami juga di Dewan Pendidikan Tinggi, salah satu anggota Dewan adalah Profesor Agus Hartono dari UGM. Beliau mantan Deputi Menteri PMK tahun 2015-2020. Ada sekitar 1,8 juta lulusan SMA, SMK dan MA yang setiap tahun tak tertampung di perguruan tinggi. Dan terpaksa harus masuk lapangan kerja, padahal pada saat yang sama terjadi disrupsi teknologi yang memerlukan keterampilan tinggi. Dan setiap tahun sekitar 1,65 juta lulusan perguruan tinggi bersama 1,8 juta lulusan SLTA tadi, atau sebanyak 3,45 juta lulusan menjadi pencari kerja baru. Padahal BPS tahun 2021 mengatakan ada pengangguran sebesar 8,75 juta. Ini tantangan kita semua untuk merumuskan kurikulum ke depan, sehingga kita perlu melakukan reorientasi kurikulum perguruan tinggi dengan pertama memperkuat muatan entrepreneurship dan sekaligus menyiapkan para startup calon entrepreneur baru. Selain itu, untuk menyerap lapangan kerja yang tadi yang unemployment, kita juga perlu kerjasama dengan lintas sektor, yaitu mengembangkan industri yang sifatnya labor intensif, sehingga bisa menyerap SDM yang selama ini belum mendapatkan lapangan kerja. Nah, terkait entrepreneurial, apa yang terjadi Ibu dan Bapak sekalian? Ada 3 jenis lulusan yang dihasilkan perguruan tinggi. Yang pertama di sebelah kiri kita melihat adanya para profesional, birokrat atau politikus adalah mereka yang
mendapat pekerjaan pada lapangan kerja yang sudah ada atau existing. Dan ini terus terang pada rebutan. Kenapa? Karena terjadi unemployment. Tapi yang kedua, lulusan yang jumlahnya lebih sedikit yaitu para saintis. Mereka yang mau menjadi dosen, menjadi peneliti, R&D di berbagai institusi. Dan yang ketiga adalah mereka para entrepreneur, yaitu mereka yang bukan mencari pekerjaan, tetapi menciptakan lapangan kerja. Nah, Indonesia saat ini belum sampai 4% jumlah entrepreneurnya. Padahal semakin banyak entrepreneur, mestinya ekonomi ekonomi negara tersebut semakin maju. Singapura sudah di atas 7%, Malaysia, Thailand sudah di atas 4% sampai 5%, bahkan Amerika sudah di atas 12%. Oleh karena itu, ini tantangan pertama dalam kurikulum, kita dipanggil untuk memperkuat karakter entrepreneurial bagi para mahasiswa kita. Sehingga pada slide berikutnya kita lihat di sini, paling tidak ada 7 karakteristik entrepreneurial kurikulum. Ini diadaptasi dari bukunya Wisema dari Belanda dan juga Eskowitz. Nah, di antaranya adalah pengajaran dan pembelajaran berbasis kewirausahaan, sehingga tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga fokus pada keterampilan entrepreneur. Yang kedua, kampus sebaiknya dilengkapi dengan inkubator bisnis atau Science Technopark, yaitu tempat mempertemukan para researcher dengan dunia lapangan kerja. Dan yang ketiga, adanya kemitraan industri, ini memberikan kesempatan magang kepada mahasiswa dan juga memberikan kesempatan untuk melakukan yang disebut dengan project-based learning. Yang keempat, inovasi dan penelitian jangan hanya bersifat saintifik, tapi harus memberikan orientasi komersial dan aplikatif sehingga memberikan manfaat untuk bangsa dan negara. Yang kelima adalah kewirausahaan juga harus berdampak sosial atau sociopreneur, sehingga tidak hanya berpikir keuntungan, tapi juga manfaat sosial. Dan yang sangat penting juga adalah dukungan institusi pendidikan tinggi itu sendiri, yaitu harus memberikan akses kepada para inovator untuk masuk, akses pada investasi, akses pada pasar dan ekosistem. Karena ada 3 kesulitan terbesar entrepreneur baru. Yang pertama akses market, yang kedua akses pendanaan, dan yang ketiga adalah ekosistem. Dan terakhir adalah jejaring kewirausahaan harus dikuatkan dalam mendukung kurikulum ini, yaitu menghubungkan para mahasiswa, alumni, dunia usaha dan investor untuk mendukung para inovator dan entrepreneur baru. Bagian yang kedua di dalam paparan ini adalah terkait kurikulum ke depan. Kita pun harus memperkuat future skills. Banyak definisi future skill, termasuk juga tadi Pak Menteri sudah menyampaikan dengan sangat lengkap, tapi juga 14 diantaranya adalah yang pertama, para mahasiswa harus diberikan bekal tentang digital kompetensi, keterampilan digital, yaitu mereka harus tahu apa yang disebut dengan coding dan komputasi. Yang kedua adalah yang disebut dengan data analitik, dan yang ketiga artificial intelligence termasuk cyber security. Ini adalah modal mereka ke depan. Yang kedua, mahasiswa harus punya kemampuan berpikir kritis dan problem solver. Pak Menteri juga sudah meng-highlight tadi. Yang ketiga adalah komunikasi dan koordinasi lintas budaya. Kenapa? Karena saat ini mahasiswa kita ada bagian daripada global citizen. Mereka harus bisa berkomunikasi dengan teman-temannya dari negara lain. Sehingga di sini perlu yang disebut dengan budaya universal, dalam arti mereka bisa berkomunikasi dengan bahasa yang berbeda-beda. Yang keempat, kerjasama dan negosiasi. Kemudian berikutnya kreatif dan inovatif, yaitu berpikir out of the box dan menghasilkan ide-ide baru langsung menerapkannya. Dan juga mereka harus punya jiwa kepemimpinan yang adaptif, bisa menyesuaikan dengan perubahan yang sangat cepat dan juga tantangan-tantangan baru. Yang ketujuh adalah literasi data dan pengambilan keputusan, seperti yang Pak Menteri sampaikan tadi. Dan yang kedelapan adalah punya kemampuan emotional intelligence dan ethics. Kita lanjut pada slide berikutnya adalah, maaf yang tadi masih sebelumnya ada self-efficacy, self-determination sampai kepada sistem competence. Nah, terakhir sebagai kesimpulan Ibu dan Bapak sekalian, ada 5 yang bisa kami usulkan, mohon izin sebetulnya ini untuk
kementerian. Yang pertama, kurikulum perguruan tinggi dikuatkan dengan muatan entrepreneurship dan penguatan future skill, sekaligus menyiapkan para calon entrepreneur baru supaya kita dapat lahirnya para pencipta lapangan kerja, bukan hanya pencari lapangan kerja. Yang kedua, sehubungan dengan meningkatnya APK dan populasi mahasiswa di masa yang akan datang, diusulkan adanya proyek strategis nasional untuk peningkatan akses pendidikan tinggi, seperti menambah daya tampung dan menambah jumlah perguruan tinggi, khususnya yang berorientasi engineering. Kenapa? Karena kalau tidak ada engineer di masa depan, maka negara akan dibangun oleh engineer asing. Yang ketiga adalah adanya afirmasi untuk program studi dan para mahasiswa bidang engineering, baik PTN maupun PTS, untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja yang siap memasuki lapangan kerja yang padat teknologi. Makin ke depan, lapangan kerja akan semakin padat teknologi. Yang keempat, perlu adanya program lintas sektor antar kementerian untuk pengembangan industri yang sifatnya labor intensif untuk menyerap lapangan kerja. Dan juga termasuk penguatan skill lintas wilayah. Contoh mungkin di UMI, di Makassar, kuat dengan rumput lautnya. Maka rumput laut bagaimana kita olah sehingga menjadi suatu komoditi. Di Aceh kuat dengan serainya, dengan minyak wanginya, itu pun bisa diperkuat. Termasuk di regional yang lainnya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah penerapan kebijakan sistem resource sharing yang berorientasi pada SDM maupun berbasis pada sarana prasarana agar semua perguruan tinggi maju bersama baik PTN maupun PTS. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Kadarsa Suryadi DEA, Rektor Universitas Trisakti, yang membahas terkait dengan angka partisipan Kasar dalam masuk perguruan tinggi negeri dan juga tantangan-tantangan dari lulusan perguruan tinggi negeri untuk masuk ke dunia industri dan dunia usaha. Selanjutnya kita akan